Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Belajar Online gini. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pelajaran bahasa Inggris kelas 9 semester genap yang temanya adalah passive voice. Tidak usah berlama-lama, mari kita langsung ke materi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan passive voice? Kalau dalam bahasa Indonesia, ini berarti kalimat yang pasif. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau doer of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, atau receiver of action. Nah, di sini ada dua contoh kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, yang kalimat aktifnya, my parents plant some flowers. Ini lebih berfokus ke pelaku aksinya, yaitu my parents. Nah, sedangkan di kalimat pasifnya, ini jadi berubah subjeknya, yang asalnya some flowers-nya objek, jadi berubah menjadi subjeknya, jadi di depan. Ini some flowers are planted by my parents. Jadi di kalimat pasif ini itu lebih berfokus ke yang penerima aksinya. Nah, umumnya kalimat aktif yang bisa ditransformasi menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verb atau kata kerja yang memerlukan objek langsung seperti make, bring, buy, write, dan sebagainya. Sebaliknya, kalimat pasif yang mengandung atau kalimat aktif yang mengandung intransitive verb atau kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung seperti cry, swim, go, arrive, dan die tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Namun, apabila intransitive verb tersebut diikuti oleh preposition, ada kemungkinan kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat pasif. Tetapi kalimat pasif yang terbentuk akan sangat kaku. Okay, next we see the example here. Di sini ada beberapa contoh dan pada intinya form of the passive atau pola dari kalimat pasif itu seperti dalam bahasa Indonesia yang tadi ya, yang tadinya objek berubah menjadi subjek. Nah, yang menentukan juga itu adalah kata kerjanya. Kalau dalam bahasa Indonesia cukup merubah kata kerjanya yang asalnya pakai imbuhan me jadi imbuhan di gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, nah di sini formnya atau bentuknya pola kalimat pasif itu adalah be sama past participle plus past participle atau verb ketiga. Be ini can be in any of its form atau bisa berubah tergantung dari bentuk kalimatnya. Nah, seperti ini nih. M is sama are ini dipakai untuk to be yang tensesnya adalah present. Sedangkan was dan were ini dipakai kalau kalimatnya berbentuk past. Will be ini dipakai kalau kalimatnya future. Sedangkan has been ini dipakai untuk yang present perfect. Nah, jadi nanti si be yang di sini ini diganti sama yang salah satu yang ini tergantung dari kalimatnya. Lihat dari contoh yang di atas. Lihat ini yang contoh yang pertama, Alex helped the boy. Nah, jadi pasifnya tadinya the boy ini objek, di sini jadi subjek the boy. Nah, kita tambah be-nya karena di sini kalimatnya present. Tandanya ini kata kerja pertama pakai S, berarti ini adalah present tense. Nah, jadi kita pakai be-nya adalah is karena the boy itu tunggal, bentuk tunggal, jadi pakainya is. Nah, the boy is dan kata kerjanya bentuk ketiga. Nah, karena di sini yang pertamanya help, ketiga karena ini adalah regular verb. Jadi tinggal kita pakai akhiran ed. Ingat, kalian harus hafal
atau mempelajari regular sama irregular verb. Jadi tahu bentuk satu, kedua, dan ketiganya. Nah kemudian ini contoh yang kedua, ini contoh yang present continuous ditandai dengan ada to be is sama ada akhiran ing di setelah verbnya atau verb ing. Ini tandanya adalah kalimat continuous karena di sini is berarti present continuous. Jadi passivenya seperti tadi the boy ini tinggal karena ini harus verbnya verb 3. Tadi kan kalau yang di active mah setelah verb itu langsung ing. Nah karena passive mah harus bentuk ketiga. Jadi di antara verb sama to be itu disisipi oleh being. Jadi ingnya setelah be gitu. Nah ini untuk contoh yang continuous. Nah kemudian contoh yang ketiga ini contoh yang past. Tandanya kata kerjanya help bentuk kedua. Karena ini regular kata ibu juga yang pertamanya help, kedua dan ketiganya itu sama karena beraturan. Tinggal pakai akhiran ed gitu. Jadi ya ini bentuk kedua. Setelah subjek langsung kata kerja berarti ini adalah simple past. Jadi passive sentence-nya the boy. Karena kalau tadi present itu is, nah berarti kalau past itu pakainya yang was. Jadi was bentuk verb 3-nya masih tetap helped. Nah selanjutnya, contoh selanjutnya Alex will help. Nah ini will. Will ini bukan auxiliary verb ya. Kalau yang tadi am, is, are, was, were, ini adalah apa namanya auxiliary verb. Nah kalau will sama has, have, may, must, going to. Nah yang ini nih going to itu adalah modal namanya. Kalau modals berarti tinggal kita tambahin be saja, tinggal tambahin be. Nah makanya kalimatnya jadi the boy will be helped. Nah tetap ya kalau model biasanya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama kayak ini will help. Nah karena ini passive jadi disisipi oleh be helped. Nah kemudian contoh yang berikutnya ini kata kerja berakhiran ing berarti ini continuous lagi, cuman di sini was berarti ini adalah past continuous. Seperti yang tadi present continuous, tinggal kita sisipin aja di antara to be dan kata kerjanya kita tinggal sisipin being. Jadi the boy was being helped by Alex. Kemudian contoh yang terakhir, nah yang sudah ibu tadi bahas sedikit is going to, karena going to sama kayak will, sama kayak has juga atau have. Nah ini tinggal ditambahin be saja. Jadi, setelah is going to-nya tetap tambahin be. Jadi be helped by Alex. Nah oke. Next, seperti yang tadi, contoh yang tadi, di sini ada kalimat aktif sama di sebelahnya adalah passive-nya. Andrea write the story. Nah seperti kalimat yang tadi. Ini yang write yang ini bentuknya present karena bentuk kata kerjanya kata kerja pertama write berarti jadi passive-nya. Nah ini yang jadi itunya adalah the story kan, the story. Nah tinggal kita tambahin karena ini present, jadi itunya adalah is. The story is written by Andrea. Ini tinggal kita pakai is aja. Kenapa written? Karena written ini bentuk ketiga dari write. Ingat ya, bentuk pertamanya write, keduanya wrote, ketiganya written. Nah, next, contoh selanjutnya, Andrea is writing the story. Nah, yang ini is writing. Is writing berarti ini adalah continuous. Ingat, yang tadi yang continuous berarti kita tinggal sisipin aja apa?
sisipin being saja. Oops. Being written. Oke, next. Ingat yang udah dibahas tadi sebelumnya sedikit. Andrea wrote. Wrote itu berarti bentuk kedua. Itu tandanya adalah past. Kalau past berarti to be-nya adalah setelah story ini adalah was. Nah kalau tunggal was, kalau jamak were, kan ini cuma the story bukan stories. Jadi was. Kata kerja ketiga yaitu written. And next, will write. Ingat setelah will berarti kita tinggal cuma nambahin aja. Ingat yang kata-kata model semacam will, have, has, must, may itu tinggal ditambahin be saja. Be kata kerjanya written. Okay, next. The next example is Andrea was writing. Nah, seperti yang tadi yang di atas yang is writing, berarti ini adalah yang continuous ya. Karena di sini past continuous, kita masih tetap pakai was-nya di antara to be sama kata kerjanya, tinggal kita tambahin being. Being kata kerjanya written. The last one. Andrea is going to write the story. His story is going to tinggal kita tambahin seperti tadi will yang model, ingat tinggal ditambahin be saja baru kata kerja ketiganya itu written. Okay. Finish. This is the example of the passive voice. Nah, untuk selanjutnya supaya lebih memahami, silahkan coba kerjakan kalimat-kalimat ini, rubahlah, change the sentence into passive voice form. Yang ini ya, yang 10 kalimat ini silahkan rubah sendiri menjadi passive form. Nah, dengan ini selesai untuk materi passive voice. Oke. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain dan dengan materi yang lain lagi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.